Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Pak Ramlan di sini, guru kelas 5B. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita pahami kembali materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Let's go! Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, seperti kelinci, sapi, kucing, ikan, kambing, dan lain-lain. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti siput, ubur-ubur, laba-laba, cacing, dan lain-lain. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Hewan kelinci memiliki organ gerak berupa kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Hal ini memungkinkan kelinci untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip pada ikan adalah untuk berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri dan sirip ekor di bagian belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan bisa dengan mudah bergerak ke arah depan. Siput memiliki organ gerak kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur memiliki organ gerak berupa tentakel dan kepalanya. Fungsi utama tentakel dan kepalanya adalah untuk berenang. Burung memiliki organ gerak berupa sayap. Fungsi sayap pada burung adalah untuk terbang. Sayap tersebut berbentuk melengkung seperti airfoil, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Nah, gimana? Sudah paham dengan materi organ gerak hewan dan manusia?
Sekarang Pak Ramlan punya tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, kalian bisa lihat di halaman 5. Pertama itu organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, nanti kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, ada organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, kalian sebutkan contohnya, kemudian buat sebuah paragraf kembali. Yang terakhir, di sini ada pengertiannya, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Next, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di situ kita lihat ada ayo berdiskusi. Nah, kalian baca dulu. Di situ kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Nah, kemudian sekarang coba diskusikan dengan temanmu atau dengan orang tuamu. Ada 3 ya. Yang pertama itu pengertian ide pokok bacaan. Nah, kalian nanti diskusikan dengan orang tua kalian. Kemudian yang nomor 2 itu ada fungsi ide pokok bacaan. Sama seperti nomor 1. Terakhir di situ ada cara menentukan ide pokok bacaan. Nanti kalian kerjakan, diskusikan dengan orang tua kalian. Yang terakhir di bawahnya itu ada kesimpulan. Nah, nanti kalian simpulkan dari ketiga materi yang di atas yang kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Disimpulkan tuh di bawah menjadi 1 paragraf. Tugasnya kalian kerjakan, kumpulkan jam 6 sore. Oke, bye-bye. jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.